lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Taktikal bersama gua Fahmi Saisuf dengan call sign Foxtrot 02 dengan Renzi Boa Piton. Oh, Buah Piton. Udah fix. Konten sebelumnya lu ngomongnya anak ondel. Enggak, tapi konten sebelum lagi gue Boa Piton. Ini nama ID-nya yang mana? Boa Piton. Lanjut. Saya Tommy Virgin Mary. Danan Papa Muda. Oke, selamat datang di Bacot Taktikal Podcast. Nah, teman-teman masih dengan mic-nya 3 plus kamera recording dengan HP ya, karena gue belum beli kabel. Tapi enggak apa, yang penting pembahasan kita kali ini. Kali ini kita akan membahas spek dan harga unit, teman-teman. Keren. Nah, keren. ini kan Unitnya unit BTN ya? KPR. Ya. Tolong sekolahin dong, jokesnya nggak nyampe, bisa-bisa orang-orang nih. Disebut sih mereknya. Nah, ini gue mau ngobrolin harga-harga unit. Ya seperti kita tahu kan, harga unit pada umumnya tuh pasti jutaan gitu. Iya. Dan variatif. Ada yang harga unit barunya 3,5 juta kayak ini GBBR. Sombongnya. GBB 3,5 juta. Kemudian ada juga yang sampai 85 juta juga ada. Banyak. Maksudnya banget. biar orang-orang tahu range harganya. Biar Jadi orang-orang kayak, tahu range harganya. berapa duit yang saya butuhkan? Nah, yang gue pengen tanya unit lu Ren. Tadi kan lu udah bawa unit, tiba-tiba datang, Mas, unit gue baru dong. Baru dimodifikasi gitu. Baru dibawa. Harga berapa? Baru dibawa. Coba lihat dulu dong unit dulu. Coba jelaskan ini unit merek apa, jenis apa, dan lu pakai mod apa aja di sini. Coba jelasin. Kalau misalnya unit ini Bukan. Mending lu pegangin unitnya, Tom. Lu pegangin unitnya. ini unitnya. Cerita. yang seharga mobil terus dibagi 10, dibagi 2 lagi, terus dibagi 5. Masa sih? Iya, serius. Gua denger harga motor Suprapit lama. Murah dong. Murah. Alhamdulillah. Kalau ini gue beli unit dulu, ini unit kedua yang gue beli. Wih, luar biasa. Setelah yang pertama dulu gue beli NC, second, dan gue hibahin ke orang sebelah saya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya di komunitas airsoft tuh kita biasa hibah-hibahan aja lah. Gitu. Nah kalau ini unit kedua beli dulu barunya sekitar 6,7 kali ya. Kurang lebih 6,7. 6,7 itu barunya. Baru standar ting-ting Perjaka. Pas itu pertama kali beli, memang dari awal tuh kayak pengen tahu beli unit dari awal yang bener-bener standar tuh kayak gimana gitu loh. Ya. Terus kayak pengen belajar nge-upgrade lah gitu. Walaupun bukan gua yang ini ya, bukan gua yang bukan yang tuning, tapi gua pengen tahu kalau gua mau upgrade tuh apa aja sih yang harus diganti. Nah, Ya. kalau total upgrade, gua total sekitar berapa ya? Tapi ini dalamannya lu upgrade performanya nggak sih? Iya, gua upgrade performa sih kemarin. Apa aja tuh? Performanya apa aja? Per gua ganti, piston gua ganti, Piston biar lebih padat ya, biar lebih perut. terus dipasangin stopper standar lah itu ya. Terus dinamo yang jelas pasti dinamo gue ganti ke yang high torque. Oh sama ini apa namanya chamber ya? Chamber Sama hop up. Chamber hop up. Lu ganti merek kapan tuh? Wah lupa lagi gue. Wah lupa. Berarti totalnya semua. Pokoknya gue total upgrade itu harga dalaman ya. Upgrade dalaman tuh gue sekitar 2 juta, 3 jutaan lah. 2 juta. Berarti totalnya dari 6,7 plus 2. Nah, 6,7 plus 2 8,7 juta rupiah. Nah, bentuknya kayak gitu tuh teman-teman. Kalau ini tapi udah ganti ya. Ini udah ganti, ini gue tambah, sama ini gue tambah sih. Oh berarti banyak. Jadi berapa tuh? Kalau, nah kan tadi kan masih upgrade performa. Kalau Ya. looks-nya, kalau ini baru gue pasang kemarin. Big Dragon M-Lock. Wristnya 12 inci. 12 inci. Iya 12. Itu wrist 12 inci. Silencernya berapa inci tuh? Silencernya berapa nih ya? Ini yang tulisannya pokoknya standar NATO tuh berapa sih? Coba tuh. Kayak punya gue juga nih. Ya kayaknya mirip-mirip sama.
Ya pokoknya. Ini kalau 12 inci mungkin ini sekitar 5-6 incian mungkin ya. Wah besar sekali ya. Sekitar segitu. 18 inci totalnya itu 8. Itu kalau misalnya lu bawa ke CQB ya, itu moncongnya mentok mulu. Mentok, Pak. Mentok mulu bawaannya. Tapi yang jelas masih pingin gua ganti karena biar pingin nyari yang bisa masuk ke dalam, agak masuk ke dalam. Jadi ketutup. Oh, itunya. Gitu. Itu yang masuk ke dalam. 60 sentian bro ini. Iya, makanya. Ini 1,2, ininya 150 ya. Total 1,5 lah kalau lu. 1,5. Berarti total 10,2. 10, dia. Total segitu. Gua bilang juga apa seharga Honda Supra Rapid lama. Ikri 10 jutaan juga. Gak berasa ya? Supra Rapid aja dulu waktu awal-awal keluar itu 9,5 juta. Gak berasa nyicilnya. Bentuknya. Karena kecil-kecil ya. Gak berasa. Iya. Sama gue juga nyicil bodinya sendiri, popnya sendiri gitu kan. Kalau lu Tong, unit lu Tong, kasih lihat Tong. Kasih lihat. Mahal banget unit gua. Wah gila, kasih lihat dong. Ya. Sama kalau bisa belinya pas Harbolnas. Jadi banyak ini cashback. Hari bolos nasional atau apa? Hari bolong nasional. Coba tolong jelaskan unit lo. Wah kayak kenal ya. Saya beli di Bapak ya. Ini unit kedua yang gua beli di Renzi sebenarnya. Ini unit kedua lo. Unit pertama lo nggak lo bawa? Kepanjangan Pak DMR soalnya. Kebetulan ribet ya. Lu kan gue jemput gitu ya. Naik motor berdua gunback, nggak pakai helm lah. Mau minta di. Gue sih pakai helm lu ya enggak. Iya betul. Nah ini gue dapat satu set ya sama Renzi sebenarnya beserta bonus. Itu berarti semuanya itu udah satu set? Enggak. Oh enggak. Ini sebenarnya kemarin dikasih tape Ya, army kan sama magazinnya kan, tapi kita gue cabut biar semuanya hitam looknya. Wah luar biasa. Biar garang. Gue dapat 5,5 dari Bapak Renzi. Oh lu dapat 5,5. Oh itu unit second. Ini yang gue denger unit bosnya Renzi itu bukan sih? Tahu ya. Pokoknya ini sejarahnya tampaknya cukup gelap ya, tapi kayak oke lah. Ini FPS-nya lebih kenceng dari DMR gue sebenarnya. Ini kesayangan gue nih sampai sekarang. Alhamdulillah. FPS-nya berapa? 420, makanya kemarin waktu gue bawa ke Palembang kagak bisa turun. Lu nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena emang regulasinya iya, itu tapi sebenarnya kalau misalnya regulasi yang gue lihat dari Porgasi itu kalau nggak salah maksimal 420 kan? Kemarin nggak boleh, kemarin kita maksimal 400. Oh maksimal 400. Akhirnya gue pakai. Mungkin yang lain ada berbeda ini ya, persyaratan kalau untuk ikut kompetisi gitu ya, ada yang di 400, ada yang di 420 gitu ya. Tapi kebanyakan kalau dalam kompetisi kebanyakan di 400 gitu. Bahkan di 400. Iya, itu jangan dihitungan 0,2 BB. Kompetisi supir ya. Yes. Nah, tar dulu itu FPS 420 pakai BB 0, berapa? 0,3. Kalau 0,2 kayaknya FPS-nya jauh-jauh lebih lagi. Jadi gua rasa bisa 4,5 itu kayaknya. Nah, ini mungkin teman-teman ada beberapa orang awam ngomongin FPS itu apaan sih? Gitu kan. FPS itu kepanjangan dari feet per second. Jadi itu sebenarnya kecepatannya. Kalau misalkan powernya itu berdasarkan joule. Tapi kita nggak punya joule meter karena joule meter itu hitungannya berbeda dan cenderung mahal. Kenapa kita patokannya FPS? Karena beda massa, beda kecepatan. Berarti force-nya juga beda gitu kan. Sebenarnya mau nambah dikit, kalau misalnya yang gue pernah pelajarin di YouTube ya, analisa gembel gue. Analisa gembel berarti nggak bisa dipercaya. Anabel. Yang ngeliat di YouTube doang lah. Sebenarnya kalau joule itu banyak yang pakai itu di senapan api. Senapan api, salah satunya itu. Terus kalau di airsoft banyak yang pakai itu di airsoft di Eropa sampai Amerika tuh pada pakai joule. Nah, FPS itu banyak yang pakai di airsoft yang arah Asia tuh banyak yang makainya ke FPS gitu. Karena pas itu gue pernah lihat di videonya No Fridge. Dia kayaknya pakai joule meter. Gue kira FPS, anjir kok di mana di Eropa makanya cuma 150, 200 FPS, kecil banget gitu. Sedangkan kan sniper ya punya produknya Novridge yang sniper pasti tau lah itu FPS standarnya berapa, nggak mungkin cuma 150 kan. Itu gila dia. Kalau misalnya punya Novridge itu rata-rata di atas 500. Nah, ternyata itu adalah joule meter. Ternyata joule meter ya. Nah, bener juga. Jadi emang standarnya kita kalau misalkan bisa maksimalnya mau rifle atau GBB itu 400 fps karena biar kita bisa mainin di indoor maupun outdoor. Tapi bisa masuk venue ya. Dan bisa masuk venue. Tapi
pengaruh nggak sama akurasi kalau misalnya outdoor kan takut angin apa segala macam. Nah, maka dari itu ada harga, ada barang. Kalau misalnya kita beli chamber yang bagusan itu pasti lurus. Tapi kalau misalnya kita beli chamber yang standar dia paling kanan kiri atas bawah dikit gitu kan. Ya. Gue kan nggak ngulik gue kan sebenarnya. Jadi kayak ya udah gue percaya aja. Dan sampai sekarang masih portfolionya paling bagus nih, paling bagus. Nah, gitu deh. Karena ada kata-kata yang gue suka nih. Bentar. Ini apa nih? Nih, apa namanya kan tadi bilang tuh lu bahas soal ada harga, ada rupa gitu kan. Ada harga, ada rupa. Kalau kemarin gue dapat dari forum ngomongnya gini, kalau para tetua-tetua adat nih, yang sekali lagi waktunya banyak. Buy nice or you buy twice. Bagus. Iya memang. Iya kan? Setuju nggak lo kalau kata-kata itu? Pasti setuju dibaca. Setuju banget. Karena gue pun juga termasuk orang yang nyari airsoft gun murah, tapi ujung-ujungnya kok ada minus ini, PR-nya banyak gitu kan. Makanya gue mendingan kalau gue akhirnya gue ngerakit unit. Kalau misalnya dulu kan gue nyari unit yang second yang ini kondisi masih bagus gitu. Cuman emang agak sulit sebenarnya kalau misalnya nyari. Akhirnya gue memutuskan untuk gue pengen bikin DMR. DMR itu apa? DMR itu adalah desainnya marksman rifle. Jadi itu dia basicnya belum nggak nyampe sana. Jadi dia itu basicnya adalah M4 ini bodinya pakai body filter, terus bastoknya nih gue lupa bastok kapan. Dia bisa di setting atas bawahnya, tapi dia poppernya fix. Dan dia front setnya tuh tubular, panjangnya juga gue nggak tahu ini seksi berapa. Mungkin sepanjang unit lu Ren. Kurang lebih sih. Kurang lebih. Dan ini gearboxnya sih standar, tapi simmingnya beda. Dia gearnya udah ganti metal semua. Dan dinamonya disponsori oleh Bapak Danan. Nanti gue lunasin aja di bulan ya. Nanti gue lunasin aja di bulan, tenang aja. Dan kemudian ini scope-nya standar. Oh ini scope kali 6, kurang jauh. Kayaknya 8 ternyata. Ada 8. Ada langkahnya. 8. Gue yang punya, gue yang nggak ngerti lagi aja. Blok. Ini sebenarnya restorasi unit. Jadi unit yang nggak kepake hanya gue restorasi. Bodinya gua potek dulu kan bodinya gitu. Iya, ini sebenarnya popornya yang potek. Sebenarnya ada dikencengin sama tuner handle kita si Yoga. Ini menghasilkan FPS cukup 400. Lumayan. Tapi unggulnya adalah inner barrelnya. Dia panjangnya 40 cm dan dalamnya ada ulirnya. Ulirnya spiral. Jadi kalau misalnya soal akurasi, gua nggak ragu. Emang ada uril segitiga gue tanya nih. Bukan, urilnya tuh dia ada ulir spiral gitu biar pelurunya tuh muter kayak sempi. Oke. Bolot lu. Oke. Itu untuk rotator dari si BB-nya aja. Semua bodinya sendiri ditotalin 5 lah. Katakan 5. Kalau misalnya di total ya 6, sekian. 6, sekian. Itu harga unit gua. Jadi gua tentukan ini masih belum turun sukir karena gua belum punya waktu, Pak. Kalau misalnya dari lu sendiri Nan, tunjukkan unit lu yang sangat ciamik Nan. Yang kinyis-kinyis masih baru nih. Yang kinyis-kinyis masih baru banget. Kalau yang gua pertama yang dari springnya dulu ya. Lo jelasin. Ini spring spas bukan spas ya? Bukan spas, tapi jatuhnya M870 ya. M870 tapi pomponnya ganti. Dia langsung folding stock ya. Folding stock. Dia pakai yang folding stock. Ini dari merek dari Sima. Ini yang kalau untuk satu shellnya ini isinya 30 ya. Jadi untuk 10 kali tembak gitu kan. Sistemnya di sini spring ya. Spring. Yang untuk gua ganti dalamannya kayaknya gua nggak perlu ya, karena ini antara bisa di-upgrade atau enggaknya mungkin gua masih belum punya ilmunya gitu ya. Sekalipun lu mau ngebongkar pasti bingung masangnya. Bingung masangnya gimana kan. Nah, apa ya untuk performanya ini kalau FPS sekitar paling besar tuh 320. Cukup itu. 320 udah cukup. 320. Udah cukup banget. 320. Udah cuma ini aja sih. Paling hanya dari range harga ini waktu gue beli sekitar berapa ya? Jadi ada teman gue kolektor dari kantor gue. Oh, teman kantor? Teman kantor gue dulu. Jadi dia ngejual harga 1,5-an lah gitu kan. Tapi kalau untuk harga aslinya, kalau anak-anak airsoft tahu, itu harga range 3,5. Wow. 3,5. Ini yang Sima ya.
Sima, tapi tanpa dengan shell atau aksesoris kayak shell holder atau segala macam gitu ya. Ini satu unitnya aja itu sekitar 3,5-an. Shell dapat 3. Iya, segitu. Iya. Berarti ini bisa harga segitu karena ini unit jarang kan? Karena unit jarang. Jadi waktu gue beli itu karena teman gue nggak mengerti harga-harga unit gitu ya. Jadi mereka lepas aja beliau gitu jual ya. itu sekitar 1,5-an aja. Wah, gitu. Loh, temennya Danan, lu salah banget kalau misalnya ngejual unit ke Danan. Sorry ya. Sorry ya. Enggak, kita sih lihat harga dari pasarannya aja ya. Kalau yang sekarang gitu. Ya. Tapi kalau untuk harga dulu mungkin nggak tahu ya, harganya mungkin bisa turun atau bisa high gitu kan, masih belum tahu. Gitu. Unit kedua. Unit kedua. Kasih lihat unit kedua lu. Ini unit keduanya nih. Jangan di-spill harga dan jangan di-spill performance. Kita kasih lihat dulu baik-baik. Ini dia unitnya Danan. Kalau untuk anak-anak airsoft pasti tahu ya basicnya ini pasti apa ya. Kalau lihat dari wristnya aja kelihatan ada tulisan SLR. Secara visual gua nggak ngeh. Ini unit apa? Silakan jelaskan. Nih, gua demonstrasi sedikit ya. Jadi unit ini dari WGB atau WGG kita bisa sebut ya. Water gel dasarnya yang gel air itu ya. Nah ya, basicnya dari WGB semuanya all complete. Tapi untuk dalamannya gue cabut ganti untuk part AEG. Part AEG-nya apa aja? Yang pertama dari si inner barrelnya, dan juga dinamo, dan juga gearbox. Dan satu lagi chamber, sorry. Nah, chambernya di sini itu gue pakai standar dari ini ya, dari INC punya ya, cabutan. INC juga. INC gue punya dulu di sini. Dan gearbox ini gue ngambil dari Tokyo Marui. Tokyo Marui. Berarti emang agak gearbox mahal di gearbox ya sebenarnya. Gearbox shell-nya aja. Tapi gearbox shell-nya tapi shimming, gear segala macam itu yang gear set-nya dari SAS semua. Gear set SAS. Tetap aja merek mantap juga itu SAS. Anjir. Gearbox SAS, jadi dalamannya semuanya ya standaran SAS semua ya. Juga untuk dinamonya juga SAS. Dinamanya SAS juga. Itu juga. Nah, kalau untuk range harga ya, kalau gue gabungin dari harga drum roll. Gue beli pertama itu 1,7 untuk WGB-nya ya dalaman masih WGB ya. Ini masih harga 1,7. Kalau untuk upgradean segala macam, dalaman sama inner barrel sama ya bisa kita sebut inner barrel, chamber, gearbox sama dinamo, itu habis kurang lebih 2,5. 2,5. Berarti ya total budget 4 juta nyampe. 4 juta 240 lah. 4,2 itu masih kehitung cenderung murah dibandingkan range lainnya. Tapi harga gua dengar lu bisa cuman beli bodinya aja dan itu cuma 900.000 Nah iya benar. Ini yang water gel blaster yang Gen 10 bukan? Ini Jinming yang Gen berapa ya? Gen 8. Jadi gua rubah untuk dari WGB convert langsung jadi AEG gitu. Kalau berarti harus ada yang dikikir kanan kiri atas bawah dong. Beberapa ada di dalamnya aja sih. Jadi dalam cuma untuk kikir dipipis dikit aja gitu. Beda sama body metal. Jadi untuk susah ngikirnya kan agak susah itu. Untuk trigger khusus gitu kan. Enaknya body nilon ini kalau untuk durability enteng. Iya enteng banget dipegang cuma enteng. Satu tangan doang anjir. Satu tangan pun cukup. Durability-nya untuk satu tangan cukup. Ini kalau untuk buat kompetisi, untuk buat sukir ataupun untuk milsim ini dominan. Kalau untuk menurut gue ya. Kompetisi sih ini sih. Ya itu mau mati gue pakai punya gue tuh full metal. Untuk kompetisinya enak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ya mau nge-build AEG yang murah tapi spesifikasinya sesuai dengan standar gitu ya. Bisa beli bodinya atau dalamannya bisa variatif gitu ya, atau ke tuner-tuner yang terpercaya. Nah, lu mungkin bisa merekomendasikan tuner-tunernya nanti kok. Kalau misalnya butuh mau bikin kayak gini, cari aja dengan DM. Konsultasi boleh lah, konsultasi boleh. Gitu doang. Ini aja silinsernya 3D print. Gua baru enggak setelah gua lihat jelas ini. 3D print. Ulirnya ya. 3D print. Jadi gue cukup untuk untuk silencer nggak usah gue pakai yang besi gitu ya. Jadi untuk menstabilitaskan untuk para operator gitu ya. Ini untuk cukup 3D print udah cukup kayak seperti real steel. Kalau untuk lihat dari looks lagi ya. Iya makanya gue lihat looksnya oke juga nih kayak ini. Kayak gue tertarik untuk bikin kayak gini juga sih. Nanti tolong kontak tunernya. Kalau untuk masalah performa ini untuk FPS udah dicoba. Ini udah dicoba. Jadi FPS itu masih aman lah ya.
Masih SNI masih sesuai SNI standar ya? gitu Ya, ya. sesuai standar nasional Indonesia lah. Ini 400-an lah. Wow. Cukup pakai BB. Tadi 400-an kayak perasaan gue ngereng nih 400 janjian 419,5 gitu. Beda yang punya ini Beda 0,3 40. Gue iya sih. 400 bawah ya ini ya berarti ya. Aduh, lumayan juga. Gitu. Jadi emang sebenarnya ini bisa menjadi salah satu alternatif terbaru kalau misalnya kita mau punya airsoft gun ya. Yang terhitung murah mungkin teman-teman ini gua breakdown dulu. Teman-teman bisa beli body yang Jinbing mau yang generasi ke-8 atau 9 terserah. Iya. Itu body setnya setahu gua bahkan ada body front set udah ada. Terus body, pistol grip dan butt stocknya itu total 900-an ribu. Kemudian beli dalamnya bisa sekitar 2,5 juta. Ya 2,5 juta lah. Jadi kurang lebih lu cuman butuh kurang dari 4 juta udah. Kurang dari 4 juta ya. Tapi kalau untuk gearbox yang cari murah-murah setara kayak ANK atau Jinggong atau itu bisa gitu kan. Cuman untuk dalamannya harus mempresisikannya lagi gitu kan. Karena untuk gearbox murah kan harus dengan kesesuaian dengan gearset sama yang lainnya gitu kan. Jadi nggak harus body gearboxnya oleh dari Jinggong karena kan setiap gearbox itu kan punya ketahanan fisik masing-masing. Durability-nya agak rentan juga. Durability-nya beda-beda aja. Beda-beda. Kalau misalnya mau bikin unit kayak gini bisa konsultasi dulu ke airsoft terdekat kamu anjay. Airsoft terdekat. Bisa ya beberapa tuner mengerti lah kalau untuk menjadikan WGB ke convert IG gitu ya. Beberapa banyak. Teman kita si Yoga kan berhasil juga. Iya, itu bikin gue ngiler tuh. Unitnya. Itu waktu kemarin gue pegang tidak ada rasanya. Sama ini satu hal lagi nih. Kalau misalkan gue perhatikan di toko-toko resmi baik yang punya outlet atau outlet online. Iya. Gua perhatiin harga airsoft gun sekarang turun. Damn, harus gue beli sekarang. Yang awal tahun lalu rata-rata dijualnya 7,5 juta, 8 juta. Sekarang pada turun ke 5,5 sampai ke 6,5. Oh gitu. Menurut pendapat lu masih ada kira-kira kenapa sih harga? Menurut gue inflasi? Inflasi naik dong harusnya. Inflasinya mahal, tapi begini masalahnya. Harga sandang pangan papan itu pada naik semua. Nah iya. Lu sehari budget 50.000 itu buat cuman buat lu sendiri transport makan. doang itu 50. Nah, itu dia. Tapi kenapa harga airsoft gun malah makin murah? Karena bukan prioritas, Pak. Mendingan ibaratnya sejahat-jahatnya mendingan beli rokok gitu duitnya, mendingan beli Indomie gitu daripada beli. Ya enggak, masalah ini kan hobi yang bukan embel-embel, maksud gua bukan untuk kebanyakan orang awam ini kan bukan hobi yang cukup murah gitu kan. Nggak bisa dibilang cukup murah, tapi cukup murah itu relatif kita ngelihatnya dari sudut pandang mana. Nah, kondisinya sekarang sesuai dengan standar pasaran airsoft gun dah. Harga yang kayak INC kayak gitu sekarang tuh barunya standar ting-ting itu 5,5 juta. Pada turun semua. Yang awalnya dijual dengan harga 7,5 juta sekarang bisa turun ke 5,5. Menurut lu gimana, Ren? Bapak Renzi sebagai connoisseur nih. As simple as teori ekonomi lah. Nah, apa nih? Oh, ini mana orang finance? Supply and demand. Nah, yang gue lihat kayaknya sekarang itu supply barang-barang supply unit itu lagi banyak. Sedangkan demand-nya kecil karena ya itu mungkin orang banyak yang ya bisa dibilang orang mulai let's say banyak yang dulunya punya akhirnya ngejual gitu kan. Banyak yang karena gue kemarin pun lagi nyari sempat nyari unit AK, banyak yang orang-orang yang udah mas saya mau pensiun, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, mau itu lah. Kenapa nih kok pada pensiun? Nah akhirnya mungkin banyak orang-orang yang baru mau mulai main, ini temen gue mau pensiun, gue beli di dia dulu deh, gue beli. Iya. Jadi populasi unit baru si toko itu tetap masukin barang. Tapi nggak laku. Tapi nggak laku karena mereka banyak orang yang atau mungkin laku tapi demand-nya angkanya kecil gitu. Akhirnya otomatis Setuju. Akhirnya karena demand-nya kecil ya akhirnya dia turunin harga untuk ngeluarin stok yang
lama kan, karena kan mereka akan masukin stok baru lagi gitu kan. Make Karena sense. kan pasti kan perubahan kayak gini deh gampangnya. INC dulu cuman ngeluarin AEG, kita taunya kan. Iya. Tiba-tiba ngeluarin GBB. Ngeluarin GBB. Dan di pasaran yang gue tahu itu masih kadang-kadang gue bawa unit ini kan gue masih bawa kotaknya. Orang pasti nanya, INC kok sekarang ngeluarin GBB mas gitu. Iya. Kok ngeluarin GBB om gitu. Iya. Nah emang ada gitu kan. Dari gue ngelihat di video YouTube-nya One Strike, mereka gue lupa itu tahun berapa, sekitar 2 atau 3 tahun lalu mereka udah 2018 awal. 2018 kalau nggak salah. Nah itu tuh mereka udah nge-review unit INC GBB gitu lah. Oh, Nah iya. itu yang gue bilang kayak, nah karena sedangkan populasinya dikit, nah berarti kan di pasaran lagi banyak yang memasukin, tapi unit stok mereka lama belum banyak keluar, nah akhirnya stok lama diturunin gitu loh. Ini Mungkin itu ya yang gue ya itu. ini make sense sih. Kalau menurut Bapak Tommy gimana? Meskipun lu punya teori yang nggak sebagus Bapak Renzi sih. Betul. Menurut pendapat saya 100% setuju dengan Bapak Renzi. Oh berarti idem ya? Idem. Sangat tidak berbobot. Betul. Menurut Bapak Danan bagaimana Pak? Ini karena lu pemain airsoft lama lebih lama daripada gua. Menurut lu kenapa harga airsoft gun sekarang justru kembali ke 5 atau 7 tahun yang lalu? Ini kan terhadap perekonomian pasar harga ya. Pasar Wah, harga. ngobrolnya berat banget ini perekonomian airsoft. Oke. Iya. Yang gue lihat sih itu ya. Tapi kalau untuk harga jual belinya mungkin kan kepada para suppliernya ya. Mereka membaca grafiknya seperti apa gitu. Kita hanya pemain melihat dengan harga ya pastinya kita kan cuma kepincut aja kan dengan harga murah gitu. Selagi ada yang murah kenapa enggak? Langsung beli aja. Oh berarti ini apa? Kayak misalnya gua jual unit. Gua beli dari impor 4 juta. Iya. Terus gua mau jual kayak penjualannya gua 2 kali lipat kan. Iya. Ternyata baik yang nggak minat. Banyak minat. Kecuali kalau antara upgrade ya, ada yang upgrade ringan atau dalam performanya gitu. Itu kan jatuhnya second. Ya kan Iya. kita lagi ngobrolin yang unit baru nih. Unit barunya ya. Berarti penjual-penjual yang penting untung sedikit biar duitnya muter lagi ya nggak sih? Bisa seperti itu, tapi ya kembali lagi ke sellernya masing-masing sih, itu aja. Oke. Karena kan kalau untuk sebatas saya kan cuma hanya operator aja ya, kita untuk membangun unit-unit second, unit-unit baru gitu kan. Tapi kalau untuk masalah harga sih saya masih awam sekali gitu ya, bahkan tidak tahu gitu untuk harga pasar bisa sampai seturun itu. Oke. Tapi emang ternyata bener lebih make sense pendapat ini. Tapi sebetulnya kalau gue bilang Ya. harganya pun juga nggak turun jatuh sih, lebih ke ya stabil lah kalau gue bilang sebenarnya turun itu stabil. Turun wajar sebenarnya, cuman Turun wajar. makanya tapi di beberapa seller yang ngejual unit bekas itu masih banyak yang Tinggi. bertahan di harga itu gitu loh. Nah yang gue sampai sekarang masih belum dapat alasannya kenapa lu jual unit bekas tapi lu masih bertahan di angka segitu gitu loh. Maksud gue sedangkan di unit lu berani ngejual dengan angka yang hampir sama dengan unit baru gitu loh. Masih seperti itu sih gue ngeliatnya. Ya kalau gue lihat mungkin sebetulnya turunnya ya turun masih di angka wajar sih. Masih di angka wajar. Belum turun zaman gue kuliah kan 2012 M4 cuma harga 1,5 gitu. Wah asli. Belum Dulu kan? gue juga beli. Gue dulu beli 2 juta tuh Merking Arms baru. Emang luar biasa sekali. Oke. Jadi inti dari pembahasan kita ini adalah biar kita bisa lebih dalam lagi ngebahas harga unitnya seperti apa dan unit seperti apa yang bisa kita dapatkan. Semoga ini bisa membantu para calon-calon airsofter yang mau bingung gimana mikirin entry point-nya airsoft gun kayak gimana sih gitu, selain gabung ke klub bla 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 segala macam. Balik lagi gabung sama kita aja untuk kita ngobrol bareng soal unit, soal klub apa segala macam itu gampang. Oke. Airsoft gun juga lagi fokus ke jalur prestasi. Iya. Banyak. Kalau untuk spring ini kan banyak ya dari kalangan untuk SMK, SMA Oh ya, gitu spring kan. karena harganya juga terjangkau banget. Harganya terjangkau gitu ya, mungkin bisa didapatkan itu, dan juga untuk membuka kompetisi dari setiap cabur-cabur berlaku gitu ya, untuk setiap induk masing-masing. Itu aja, jadi dengan harga murah, fleksibel, dan bisa kalangan ekstrakurikuler tambahan untuk setiap sekolah. Nah iya benar juga, kalau Gitu. misalnya ada sekolah yang mau jadiin ini, mau kita Iya, jadiin iya. Udah ada kan?
Kulit udah Mahal ada ya. beberapa Di yang Magelang belum- ada Magelang banyak tuh, itu belum banyak ya. Nah, tapi belum banyak. Karena di emang- Jawa Tengah sih yang banyak kemarin Iya. gua Nah, ngeliat. di Jawa Tengah, Untuk betul. Jakarta mungkin ya masih ini dulu lah. Belum, kayaknya belum emang belum belum kelihatan Iya. belum kelihatan jalur prestasinya. Tapi untuk di masa depan Kormi akan fokus juga di cabang olahraga airsoft gun ini Harus lah, biar, harus lah. biar bisa memunculkan atlet-atlet baru. Emang benar waktu itu ngomongnya kayak gitu. Oke, kayaknya cukup sekian aja pembahasan kita yang berdua. Meskipun gua tahu ini pasti bakal ngebosenin banget dan view-nya mungkin sedikit, tapi seenggaknya Memang pernah banyak. nggak pernah sih. Oh iya. Ini di episode pertama kali loh gue serius. Bubarin di sana. Nggak, Oke, kalau gitu cukup sekian aja Bacot Tactical episode kali ini. Gua Fahmi Saisuf dengan call sign Foxtrot 02. Gua Renzi dengan Topsan Gua Piton. Gue Tommy dengan call sign Virgin Mary. Dan apa muda. Kami signing out. See you on the next video.